Selamat sore, Saudara. Polisi memeriksa sejumlah keaslian barang bukti kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus, Febri Adriansyah. Salah satunya dengan menguji kemurnian kadar emas 74 kg yang ditemukan saat penggeledahan berlangsung. Lalu kapan polisi akan memeriksa dan menahan ex-Jampitsus tersebut? Dan kapan polisi akan melimpahkan berkas kasus Febri Adriansyah ke Kejaksaan? Kami hadirkan ulasannya beserta sorotan lainnya soal Amerika Serikat yang melancarkan gelombang serangan baru terhadap target-target Iran pada awal pekan ini. Sementara Iran kembali memainkan kartu trufnya, Selat Hormuz dengan memblokade perairan itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Akankah saling balas serangan AS dan Iran ini semakin memanas dalam beberapa minggu ke depan? Kedua topik ini bersama sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan di Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam hari ini. Informasi pertama kami, Komisi 3 DPR menggelar rapat membahas kasus pembakaran 3 santri di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Komisi 3 menghadirkan korban serta orang tua. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR, salah satu orang tua santri yang menjadi korban pembakaran mengungkap soal adanya ancaman dari anak pengasuh ponpes. Orang tua korban menyebut anaknya mendapat ancaman akan dibakar 3 hari sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Hari sebelum pembakaran itu menyampaikan bahwa dia pernah diancam oleh anak pimpinan Ponpes akan dibakar kalau tidak menuruti kemauan dari si pelaku. Kemudian pernah ditanyakan oleh ibunya si korban, sanak wah mendek te bully atau wah mendek te pantok le sekolah, atau dalam bahasa Indonesianya apakah kamu pernah dibully, dipukul di sekolah. Si anak ini tidak berani bercerita pimpinan karena selalu diancam sama anak pimpinan ponpesnya. Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyinggung soal ancaman dan mempertanyakan kebakaran di Ponpes yang terjadi karena ketidaksengajaan. Sementara polisi menyebut keterangan korban soal ancaman berubah saat diperiksa. Ini tadi kan disampaikan dari satu anak lagi bahwa ada pengancaman, bahkan spesifik pengancamannya, bukan sekedar akan disakiti tapi akan dibakar, dan itu kejadiannya gitu loh. Jadi agak naif kalau kita saat ini mengambil kesimpulan ya kebakaran karena ketidaksengajaan dan nggak ada kaitan dengan pengancaman, karena spesifik sekali Pak. Bakar gitu kan ya. Salah satu anak menjelaskan untuk anak yang lain sebagai korban pengancaman. Nah, anak yang korban pengancaman ini kami periksa sebanyak 3 kali, menjelaskan dia hanya mendapatkan perundungan 3 hari sebelumnya. Namun pengancaman untuk dibakar itu dia tidak menjelaskan ataupun tidak menyampaikan atau mengkaitkan pada peristiwa tersebut. Kemudian sumber informasi anak SAH ini menjelaskan pertama di tahap penyelidikan. Kami pertegas lagi di tahap penyelidikan anak korban SAH merubah keterangannya pimpinan. Apakah mungkin si anak diancam atau segala macamnya? Kami secara pelan-pelan menanyakan ada nggak ancaman. Anak ADR menyatakan saya tidak diancam. Kami sadar ada berada di situ. Anggota Komisi 3 DPR juga meminta agar kasus pembakaran santri di Lombok Tengah bisa segera diselesaikan. Komisi 3 menilai polisi lambat menangani kasus. Dan saya pun ingin mengkritik keras terhadap Pak Kapolres juga. Di sini 7 bulan Pak. 7 bulan setelah tanggal 13 Desember dan baru ada LP-nya di bulan Juni. 7 bulan. Bapak di sana ada intel nggak Pak? Apa fungsi intel di sana? Intel itu adalah telinga dan mata dari seorang pimpinan kepolisian yang ada di daerah tersebut. Polsek ada intelnya, Polres ada intelnya, apa gunanya Pak? Seharusnya ini kalau bisa memang sudah tahu dari awal, bisa dilakukan LP model A.
tanpa adanya laporan kepolisian terlebih dahulu, karena ini meninggal. Dan ada kebakaran, masa nggak tahu Pak ada kebakaran di pondok pesantren? Itu sangat nggak masuk akal gitu loh. Apakah ada yang menekan penyidik untuk merubah penyidikannya, arah penyidikannya? Jawab langsung. Ya, dan silakan. Izin pimpinan bahwa kami dapat pastikan pimpinan tidak ada tekanan terkait mau mengarahkan penyidikan, tidak ada pimpinan. Apakah dia mengarahkan harus kena pasal sekian kasus ini dibeginikan? Tidak ada Apakah pimpinan. Kami bisa pastikan pimpinan. Apakah ada yang mempengaruhi dengan sesuatu Tidak ada yang pimpinan. bisa mempengaruhi posisi jabatan? Siap, tidak ada pimpinan. Yakin? Siap, yakin pimpinan. Kalau Anda yakin, saya berharap kasus yang sudah terang benderang ini bisa selesai dalam waktu singkat dan cepat. Lalu apa hasil atau kesimpulan dari rapat Komisi 3 DPR RI soal kasus pembakaran santri di Lombok Tengah? Kita perbarui informasinya bersama jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Aufa Farid. Z, rapat Komisi 3 DPR soal kasus pembakaran santri kan sudah selesai. Apa hasilnya sih? Ya, Radi, dari rapat dengar pendapat umum yang tadi sudah dilangsungkan oleh Komisi 3 DPR RI bersama dengan tim hukum dari korban, begitu bahkan juga dihadiri langsung oleh Polda NTB, lalu juga dari Satreskrim Polres Lombok Tengah, Kapolresnya juga hadir. Ini juga tadi hasilnya adalah pada intinya meminta penanganan perkara ini kemudian ditarik ke Polda NTB dan juga meminta agar bisa dievaluasi secara menyeluruh begitu terkait penanganan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah. Kenapa pada akhirnya ini diminta untuk ditarik untuk ditangani Polda NTB? Kalau tadi dari kuasa hukum pihak korban sendiri, Putri, ini menyebut terlihat bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah ini sangat lambat sebab dari laporan yang sudah dilaporkan sejak 7 bulan lalu hingga saat ini baru ditangani dan bahkan membutuhkan untuk viral terlebih dahulu. Jadi ini diminta agar prosesnya bisa benar-benar ditangani dengan cepat oleh Polda NTB dan tentu ditangani dengan setransparan mungkin. Nah, tadi juga memang rapat dihadiri juga oleh ibu dari salah satu korban. Kita ketahui ada 3 korban pembakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Rosudatus Saulatiyah Al Ibrahimi ini, Radi dan juga saudara, yang bahkan tadi ibu dari salah satu korban yang meninggal dunia pada akhirnya begitu ya, yang juga 2 korban lainnya ini mengalami luka hingga 80%. Ini tadi sang ibu tidak mampu berbicara, ia diwakilkan oleh tim hukum dari Hotman 911 begitu, yang menyebut bahwa sang ibu ini sangat meminta agar penanganan ditangani dengan setransparan mungkin dan seadil-adilnya. Bahkan juga tadi disampaikan dari pihak kuasa hukum juga agar dari Polda NTB ini benar-benar memproses dengan baik karena sudah ada 2 tersangka tadi yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang begitu, yakni kita ketahui ada dari pimpinan Ponpes berinisial AMR dan juga salah satu senior dari pondok pesantren ini berinisial MR. Namun yang menjadi sorotan ini masih belum juga ditahan dengan alasan tadi kalau AMR pimpinan Ponpes ini sakit alasannya sehingga belum ditahan dan juga dinilai kooperatif untuk ketika dipanggil untuk diperiksa begitu juga dengan senior berinisial MR ini juga alasan tidak ditahannya karena masih di bawah umur. Nah, ini yang menjadi sorotan, diharapkan dari pihak kuasa hukum berharap ketika Polda NTB bisa menangani ini bisa benar-benar menindak seadil-adilnya begitu. Dan juga Radi dan juga saudara, tadi juga disampaikan salah satu yang menjadi sorotan dalam rapat tadi, kalau tadi kami perhatikan juga, ini adalah bagaimana kronologi yang dijelaskan oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah terkait dengan ancaman yang diterima para korban dan juga kronologi terjadinya pembakaran tersebut yang sempat disebut ini tidak ada hubungan atau keterkaitannya. Bahkan tadi Ketua Komisi 3 Habibur Rahman ini juga menyorot bagaimana hal ini tidak ada
tidak ada keterkaitannya begitu. Nah, ini yang diminta agar benar-benar diselidiki lebih lanjut, agar meminta bagaimana kesaksian dari para saksi lain bisa memperjelas atau memberikan titik terang terkait dengan apa yang menjadi motivasi dari para pelaku melakukan hal tersebut. Demikian sementara Radi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Zevanya Sitomorang dan juru kamera Alfa Farid melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Saudara, kita ke informasi berikutnya. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di jalur Pantura Loh Bener, Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan yang melibatkan mobil pembawa keluarga, rombongan pengantin, dan 2 truk kemarin ini menewaskan 12 orang. Kali ini polisi menurunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA Polda Jawa Barat. Polisi memeriksa sejumlah titik di lokasi untuk mengetahui bagaimana kronologi dan penyebab kecelakaan. Hingga Senin siang, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut karena masih menunggu hasil olah TKP. Selain menyebabkan 12 orang meninggal, kecelakaan juga mengakibatkan 6 korban luka. Mereka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kami masih melakukan olah TKP untuk tersangka nanti akan kami sampaikan setelah adanya gelar perkara di Polres. Saksi ada berapa yang diminta keterangan? Sampai saat ini saksi ada 4, 2 dari supir dan 2 dari masyarakat. Berarti ada kemungkinan untuk penetapan tersangka itu? Ya, betul. 9 dari 12 korban meninggal dalam kecelakaan maut rombongan keluarga pengantin di Indramayu telah dimakamkan. 9 dari 12 korban meninggal berasal dari Desa Cempek, Kecamatan Lelea, Indramayu. Mereka, saudara, merupakan warga dari 1 RT yang sama. Mereka dimakamkan di 3 TPU dan 1 tempat pemakaman keluarga di desa setempat. Untuk keluarga saya ada 9 orang dan yang 3 orang warga desa Kejan Kulon, desa sebelah. Ada sopir itu dengan anaknya bayi, terus ini 2 orang sama anak, ibu sama anak, terus yang di belakang kakak adik. Ya. Dan mereka ini satu sama lain masih hubungan saudara? Ya, masih ada saudara, terus satu dalam satu RT lah. Iya. 9 orang satu RT. Saudara, kecelakaan maut di jalur Pantura Indramayu menewaskan 12 korban sehingga meninggal dunia. Ini terjadi di saat kendaraan yang ditumpangi korban akan putar balik. Pasca terjadinya kecelakaan maut, warga berharap jalur putar balik di jalur Pantura Loh Bener ditutup permanen. Menurut warga, jalan putar balik di Desa Kiajaran Kulon ini kerap menimbulkan kecelakaan dan memakan korban. Intinya kalau ada pengkolan, giliran mobil ngantuk ya sering kejadian di sini. Udah beberapa kali tuh setiap mobil, karena ini tempat putaran. Itu selalu bersandar mobil panjang tuh muternya di sini, makanya sering kejadian di sini. Kepengen saya mah Pak, kalau bisa mah ini ditutup aja pemerintah tuh. Jangan sampai banyak terulang-ulang keterjadian gitu. Maka posisinya tuh orang meninggal tuh enggak 1, 2, ada 5, ada yang kemarin ada 12 orang meninggal sini. Saudara, publik menantikan bagaimana penyidik akan menelusuri uang hasil kejahatan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dipindahkan, disamarkan, hingga disembunyikan. Termasuk siapa saja yang ikut terlibat? Kami hadirkan ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo terkait penetapan tersangka dirinya. Kini giliran Polda Metro Jaya menjawab permohonan yang diajukan Roy. Agenda sidang adalah mendengarkan jawaban termohon, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Pihak termohon menyatakan menolak seluruh dalil pemohon. Salah satu alasannya adalah penyidik menegaskan telah memiliki 3 alat bukti yang sah dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Jumlah ini sudah melampaui batas minimal 2 alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Jawaban termohon.
bahwa dalil pemohon tersebut adalah salah dan keliru sehingga patut untuk ditolak seluruhnya. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketiga pelapor dan atau adanya laporan tersebut tidak memiliki legal standing, keterkaitan atau hubungan hukum apapun. Argumentasi pemohon tersebut didasarkan pada pemahaman yang keliru mengenai sifat hukum pidana dan ketentuan mengenai penyampaian laporan polisi. Sementara kubu Roy Suryo secara terbuka menantang Polda Metro Jaya membuktikan secara kuat keberadaan dua alat bukti sah yang mendasari penerapan pasal 32 Undang-Undang ITE. Pasal ini memuat ancaman hukuman berat hingga 8 tahun penjara. Mereka mempertanyakan apakah penetapan pasal murni didasarkan atas bukti formil yang kuat atau sekedar karena pelapornya adalah Joko Widodo. Kami menengarai dalam permohonan pra-peradilan yang kami sampaikan itu bahwa Polda Metro Jaya tidak mempunyai cukup bukti yang kuat untuk menetapkan Mas Roy dengan menggunakan pasal berat, yaitu pasal 32 yang ancamannya ada 8 tahun penjara, hanya karena berdasarkan analisa Mas Roy bahwa ijazah Pak Joko Widodo yang diunggah oleh Dian Sandi dan itu adalah data elektronik milik Dian Sandi, bukan milik Pak Jokowi. Ya, bahwa informasi di dalamnya adalah informasi tentang ijazah Pak Jokowi, betul. Tetapi sebetulnya secara kepemilikan atau owner daripada data digital tersebut itu adalah milik Dian Sandi. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menanggapi pra-peradilan kedua Roy Suryo terkait penetapan tersangka. Menurut Yakub, Jokowi akan mengikuti prosesnya dan berharap kasus segera tuntas. Pra-peradilan Pak Roy ini kan yang kedua, bahwa nanti kemungkinan ada lagi yang ketiga dan sebagainya. Pak Jokowi menghormati tentunya proses yang sedang berjalan, dan yang penting insentif beliau adalah perkara ini cepat disidangkan ke tahap pembuktian agar beliau bisa mendapatkan kepastian hukum dan perkara ini cepat selesai lah, agar ada akhirnya perkara ini. Informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat optimistis terhadap kondisi terkini Indonesia. Jika sebaliknya, Prabowo mempersilahkan warga Indonesia mencari negara lain kalau merasa Indonesia suram. Prabowo menyampaikan hal ini dalam pidatonya di puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta Minggu. Prabowo bilang potensi Indonesia besar untuk bangkit dan berkembang. Ia meminta masyarakat bersatu dan bergotong royong. Tapi bagi masyarakat yang merasa Indonesia suram, Prabowo bilang silahkan cari negara lain. Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah, mari kita bersatu. Mari kita gotong royong, mari kita kerjasama. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kerjasama yang baik. Insya Allah kita akan bangkit, saudara-saudara. Saudara, polisi uji kemurnian kadar emas 74 kg, barang bukti kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Selain emas, polisi juga memeriksa keaslian dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, usai menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Polisi juga memeriksa keaslian rupiah yang ditemukan saat penggeledahan berlangsung. Sebelumnya, polisi menyatakan tersangka dan barang bukti masih diperiksa sebelum diserahkan ke pihak kejaksaan. 202 penyidik dari Joint Investigasi
bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang barang bukti yang ada. Pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Sore tadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkunjung ke kantor Kejaksaan Agung bertemu Jaksa Agung S.E. Burhanuddin. Kapolri dan Jaksa Agung menyatakan pertemuan ini membahas soal sinergitas antara kedua institusi, penguatan sinergitas untuk menghasilkan penyelidikan dan tuntutan yang baik. Semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum, di satu sisi dengan sinergitas dan kolaborasi kemitraan antara dua institusi, kejaksaan dan kepolisian. Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Hai para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Tidak mungkin satu orang, Pak. Begitu banyak duitnya. Pihak yang menyuap, yang memberi perlu juga diberi sanksi. Ada institusi atau orang-orang tertentu yang menampung duit dari hasil korupsi itu yang kemudian disamarkan seolah-olah hasil itu menjadi uang yang legal, bukan uang yang ilegal. Tumpukan emas batangan sebanyak 74 kg dan brankas yang dibuka satu persatu dengan temuan uang tunai senilai sekitar 476 miliar rupiah terdiri dari rupiah, dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura jadi penggeledahan yang menarik perhatian publik dalam sepekan terakhir. Temuan fantastis itu menjadi pintu masuk pengusutan dugaan korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang yang menyeret salah satu pejabat penegak hukum yang menduduki jabatan penting. Ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah terseret dalam pusaran kasus korupsi dan TPPU setelah resmi diumumkan sebagai tersangka. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Kasus ini berawal dari penelusuran aliran dana penyidik Kortas Tipikor Polri memetakan adanya aliran uang hasil kejahatan dari beberapa kasus korupsi. Informasi demi informasi dikumpulkan, hingga akhirnya penyidik memperoleh dasar hukum untuk melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara. Rumah, kantor, money changer, hingga kafe yang menyimpan barang bukti dengan nilai fantastis, total ada 12 lokasi yang digeledah oleh penyidik. Seluruh barang bukti kemudian didokumentasikan, diberi label penyitaan lalu dipindahkan menggunakan pengamanan berlapis. Besarnya nilai barang bukti memunculkan pertanyaan besar, dari mana asal seluruh aset tersebut? Apakah seluruhnya merupakan hasil tindak pidana ataukah ada aset yang nantinya dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah? Penyidik kemudian memperdalam dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik juga menelusuri bagaimana uang tersebut diduga dipindahkan, disamarkan, atau diubah menjadi berbagai bentuk aset hingga disembunyikan.
Karena itulah perkara ini juga dikembangkan menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang. Dengan skema TPPU, penyidik memiliki ruang lebih luas untuk menelusuri seluruh aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan, termasuk penyidikan terkait pihak lain yang diduga ikut mengendalikan aset atau terlibat dalam putaran tindak pidana pencucian uang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bilang, jika penyidik menggunakan prinsip follow the money, maka aliran dana hasil korupsi akan terlihat, termasuk mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Ini akan berkembang jauh, karena kalau kita menggunakan TPPU, itu akan kelihatan tuh, karena ada prinsip follow the money, follow the suspect ya. Jadi akan kelihatan tuh kemana aliran-aliran dana dari hasil korupsi itu. Jadi masyarakat akan melihat siapa-siapa sih nanti yang akan terlibat. Karena saya sangat yakin bahwa kalau kasus ini ditelusuri dengan baik, ya, diprofil dengan baik, maka akan kelihatan tuh. Karena ada prinsip di TPPU itu ya. Sehingga ini akan terbuka semua. Dan ada peran-peran juga yang sangat signifikan di dalam tindak pidana pencucian uang, yang itu akan harus digali ya. Akan dibongkar. Ada yang disebut gatekeeper. Gatekeeper itu adalah ada institusi ya, ada institusi atau orang-orang tertentu yang menampung duit-duit dari hasil korupsi itu yang kemudian disamarkan seolah-olah hasil itu menjadi uang yang legal, bukan uang yang ilegal. Kira-kira begitu. Mantan Kepala PPATK M. Yusuf bilang, kasus ini tentu harus diselesaikan secara transparan. Kasus korupsi, gratifikasi, hingga pencucian uang sejak awal harusnya bisa dicegah jika ada larangan penggunaan uang tunai pada jumlah tertentu. Kita tidak bisa hanya seperti pemadam kebakaran. Mesti pencegahan dari hulu, Pak. Semua suap dengan cash. Kalau uang ini diatur tentang larangan penggunaan uang tunai pada jumlah tertentu, maka instrumen untuk melakukan penyuapan itu hampir tidak ada. Kalau kita kasus ini, kemungkinan besar tindak pidana asalnya itu adalah satu pemerasan menggunakan salah seorang profesi DR itu, seorang oknum pengacara. Yang kedua suap, yang ketiga gratifikasi. Nah, tadi Pak Saud minta supaya cepat. Kalau saya pikir bukan usah cepatnya Pak Saud, tapi ini harus jadi tindak pidana terakhir melibatkan oknum aparat. Artinya dari pihak Pitsus perlu melakukan pendalaman siapa saja terlibat di sini. Ini tidak mungkin satu orang Pak, begitu banyak duitnya. Pihak yang menyuap, yang memberi perlu juga diberi sanksi supaya putus kasusnya selesai, tidak terulang lagi. Kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dinilai menjadi ujian besar terhadap independensi proses penyidikan. Publik mempertanyakan apakah seluruh prosesnya akan berjalan transparan dan apakah setiap pihak yang diduga terlibat akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Saud Situmorang, ex-wakil Ketua KPK, mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti hanya pada penetapan tersangka. Jika penyidik menemukan bukti keterlibatan pihak lain, maka penyidikan semestinya dikembangkan tanpa pandang bulu. Yang paling penting adalah bahwa kita bisa meyakinkan siapa berbuat apa peranannya, siapa saja bekerja di situ, bagaimana peristiwa pidana itu bisa terjadi. Ya kan, kita juga nggak mau abuse dalam pengertian gini loh. Ini kan yang ditangani ini banyak case-nya. Uang yang di lemari itu apa memang cuma case 3 ini aja? Kan kita tadi udah bicara untuk bagaimana bisa menciptakan kepastian. Sehingga kemudian kita berharap juga munculnya whistleblower baru untuk menjelaskan kepada publik bahwa ada masalah yang cukup pelik di sini. Bagaimana ini menjadi sesuatu yang dipastikan tidak akan terjadi lagi dan membawa efek jerak. Makanya kemarin kan orang bilang harus dihukum mati karena penegak hukum, ekonomi lagi sulit, dikenakan pasal 2 memungkinkan dalam keadaan tertentu dihukum mati dan seterusnya. Tetapi saya katakan kembali, apakah ini nanti semua akan sustain? Persoalannya kan kita udah sering ngalamin kayak gini Mas Radit. Iya, sering sekali. Kasus baru, sama dengan OTT, hampir setiap hari ada gitu loh. Tapi kan nggak ada perubahan. Kita nggak bisa ngirim sinyal kepada semua pemerintah, kepala daerah, stop korupsi sekarang juga gitu. Jadi saya khawatir rakyat akan skeptik. Ya udahlah, yang nggak ada kaitannya jeruk makan jeruk aja begitu, apalagi ini ada kaitan jeruk makan jeruk. Sementara itu, dari perspektif pemberantasan pencucian uang, pengembalian aset negara dinilai sama pentingnya dengan penghukuman pelaku. Semakin besar aset yang berhasil dilacak dan disita, semakin besar pula peluang memulihkan kerugian negara.
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan kepada para koruptor untuk menyetop praktik kotor mereka dan mengultimatum para koruptor untuk mengembalikan kekayaan rakyat. Pernyataan ini disampaikan Prabowo pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Senayan. Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan. Kasus ini juga membawa konsekuensi yang lebih luas, bukan hanya soal dugaan korupsi bernilai besar, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Publik berharap perkara ini ditangani secara terbuka dan transparan dan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Apakah perkara yang disebut melibatkan 3 kasus korupsi ini akan mampu mengungkap seluruh aktor, aliran dana dan seluruh aset yang diduga berasal dari tindak pidana? Ataukah akan berhenti hanya pada beberapa nama? Tim Liputan, Kompas TV. Polisi uji kemurnian kadar emas 74 kg, barang bukti kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kami akan kembali dengan informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Polisi menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Bagaimana memastikan dan mengawal kasus ini? Tapi sebelum ke sana, Saudara, hari ini kita akan terlebih dahulu melihat polisi uji kemurnian kadar emas 74 kg, barang bukti kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Selain emas, polisi juga akan memeriksa dolar Amerika Serikat, dolar Singapura untuk menentukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka atau usai menetapkan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Polisi juga memeriksa keaslian rupiah yang ditemukan saat penggeledahan berlangsung. Sebelumnya polisi menyatakan tersangka dan barang bukti masih diperiksa sebelum diserahkan ke pihak kejaksaan. Penyidik dari Joint Investigasi bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang barang bukti yang ada. Pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Polisi, Saudara, menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Lalu bagaimana memastikan dan mengawal kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum tanpa menimbulkan celah-celah bagi tersangka? Kita akan mengulasnya malam hari ini bersama Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung 2009-2011 dan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung 2014-2016, Jasman Panjaitan. Pak Jasman, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan hadir juga bersama kami di studio ada Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat malam. Selamat malam, Andre. Saya mau ke Pak Jasman dulu. Pak Jasman, menurut Anda sejauh ini penyidikan yang berlangsung dalam kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sudah berjalan sesuai dengan on the track atau justru malah menimbulkan pertanyaan baru? Baik, sebelum saya jawab, saya menyikapi permasalahan ini, Tuhan menunjukkan keadilannya. Semoga Tuhan memberkahi orang-orang yang betul-betul berserah diri kepada Dia. Karena dengan peristiwa ini, APH, aparat penegak hukum, harus juga membenahi diri. Supaya apa yang mereka laksanakan adalah untuk keadilan dan untuk kemaslahatan umat.
Bukan menonjolkan diri pribadi. Saya lebih hebat, saya lebih kuasa. Ini maksudnya untuk mantan Jampitsus? Ya. Untuk aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa semua. Tapi dalam kasus ketika sudah digeledah rumah ex Jampitsus, ditetapkan sebagai tersangka dan kini akan dilimpahkan, apakah itu berjalan sesuai dengan koridor atau justru sebaliknya sudah nggak on the track lagi, Pak Jasmin? Saya melihatnya ini mohon maaf ya, peristilahan pelimpahan belum ada pelimpahan. Yang ada adalah penyerahan berkas tahap pertama. Itu yang saya dengar itu pun saya dengar dari media. Apa itu penyerahan berkas tahap pertama? Itu adalah penyerahan berkas untuk diteliti. Jadi untuk diteliti oleh jaksa peneliti. Lazim nggak itu? Umum nggak? Memang begitu. Memang begitu. Jadi sudah on the track menurut Anda? Kalau untuk penyerahan, tapi jangan disebutkan ini ya, penyerahan berkas tahap pertama iya. Oke. Tapi bukan pelimpahan. Setelah diteliti oleh jaksa peneliti, maka apakah ada dua alat bukti yang sah. Kalau dikatakan jaksa menyatakan ada cukup bukti, maka terbitlah P21. Setelah P21 barulah ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas tahap kedua. Apa itu penyerahan berkas tahap kedua? Adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Oke, kalau gitu ini yang masih dipertanyakan, ini termasuk pelimpahan atau penyerahan. Tapi kalau antara pelimpahan dan penyerahan berbeda, apakah dua unsur ini sebenarnya termasuk hal yang tidak lazim? Ya. Bang Jamin? Gini, saya akan terangkan ya secara sistematis sedikit ya. Jadi atau yang mudah, yang mudah, bahasa mudah. Waktu Pak Irjen Toto menyatakan bahwa ini adalah pelimpahan, ya, pelimpahan. Kita berpandangan pelimpahan pasti kalau terminologi pelimpahan dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum di kejaksaan. Itu tadi yang sudah disebutkan Bang Jasman tadi. Jadi klasifikasi begitu. Tetapi ternyata di tengah perjalanan itu berubah. Berubahnya bahkan tadi bahwasannya ada yang namanya penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan sinergi. Berarti ada dua penyidik. Nah, kalau dua penyidik ada, ini artinya yang kemarin itu adalah pelimpahan tanggung jawab dari penyidik kepolisian kepada penyidik kejaksaan. Nah, pertanyaannya, boleh nggak penyidik kepolisian menyerahkan kasus ini kepada penyidik kejaksaan? Karena mereka sama-sama mempunyai kewenangan dalam tipikor ya, sama-sama. Boleh nggak pertanyaannya? Itu tidak diatur dalam ketentuan KUHP yang baru. KUHP yang baru dari awal sudah sepakat kita bahwa ini namanya adalah diferensiasi fungsional. Apa itu diferensiasi fungsional? Bahwa setiap lembaga kepolisian tugasnya adalah penyidikan, kejaksaan tugasnya adalah penuntutan. Jadi itu di pasal 2. Di pasal 2 KUHP itu sudah diatur demikian. Nah, di pasal 58 dikatakan bahwa penyidik waktu melakukan tugas penyidikan tadi, dia berkoordinasi dengan jaksa dalam hal ini SPDP. Bukan pelimpahan atau penyerahan, bukan. Koordinasi artinya dalam melaksanakan fungsi penyidikan tadi, dia diawasi oleh yang namanya penuntut umum melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang 7 hari tadi harus disampaikan. Disitulah lalu dia melakukan koordinasi dan pengawasan. Apakah, Bang Jasmin, tadi di Kapus Pen bilang bahwa nanti berkas perkaranya akan diterima, diteliti dulu dari pihak kejaksaan dengan prinsip kehati-hatian dan menggunakan asas praduga tak bersalah. Itu masih on the track atau? Nah, sekarang begini. Kalau dia itu terminologinya adalah pelimpahan berkas perkara, harusnya sudah selesai. Tanggung jawab maksudnya sudah selesai penyidikan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik. Lalu nanti diteliti. Yang meneliti siapa? Yang meneliti yang namanya penuntut umum di kejaksaan. Setelah diteliti, ternyata kurang berkas, kurang cocok sama mereka untuk dilakukan penuntutan. Di paling lama 7 hari mereka sudah balikin. Paling lama 14 hari maka penyidik harus sudah melengkapi dan dikirim lagi. Nah, itu namanya
bolak-balik perkara yang seperti dulu tadi itu dalam rangka apa? Pelimpahan berkas perkara ya dalam penyidikan. Tapi bukan yang nerima tadi itu bukan jaksa penyidik. Berarti di sini Anda mau mengatakan bahwa ini juga bingung nih, Anda sendiri Bang Jamin? Bukan bingung. Kalau dari terminologi bahasa yang saya amati keterangan dari Irjen Toto tadi juga itu, menurut saya ini masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Belum lengkap dan belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Begitu. Jadi belum bisa dilimpahkan. Kenapa? Karena belum lengkap. Jadi kita jangan buru-buru karena kemarin kita tahu ada konferensi mantan Jaksa Agung Febri mengatakan belum pernah diperiksa. Belum lama-lama belum pernah diperiksa tiba-tiba jadi tersangka. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena di putusan MK 21 2014 mengatakan tidak boleh menetapkan orang sebagai tersangka sebelum diperiksa sebagai calon tersangka dan saksi. Nah itu cacat hukum. Kalau gitu menurut pandangan dari Pak Jasman sendiri, kira-kira barang bukti apa yang diperlukan ketika tadi tiba-tiba menetapkan tersangka, kemudian juga barang buktinya sebenarnya sedang diteliti juga sudah dikumpulkan melalui penggeledahan, tapi kemudian tadi juga masih diteliti untuk keaslian emasnya, dolarnya, dan rupiahnya. Mohon maaf ya, yang diteliti bukan barang buktinya, yang diteliti itu adalah pasal-pasalnya. Ini pasal apa yang dipersangkakan? Jadi Anda sendiri juga bingung ini kasusnya? Bukan, belum diteliti, belum ada berkas itu yang diteliti. Nah, apa itu pasal yang dipersangkakan apa? Misalnya kan korupsi dan TPPU katanya ada untuk 3 kasus. Unsur-unsurnya lah, unsur-unsur korupsi itu apa? Kalau unsur korupsi ada perbuatan tercela, mensrea, ada perbuatan melawan hukum. Ada enggak mensereanya? Ada enggak perbuatan melawan hukumnya? Itu unsur-unsur itu. Dan ada yang kalau memperkaya orang lain atau diri sendiri. Kalau barang buktinya dalam penggeledahan sudah ditemukan ada 74 kg emas, ada dolar Amerika, ada dolar Singapura, ada rupiah di beberapa tempat penggeledahan, itu belum cukup bukti. Loh, sekarang milik siapa itu? Sama-sama kita dengar apa yang dikatakan oleh Pak Febri. Pak Febri mengatakan ada pemiliknya dan ada tujuannya. Kan itu yang disampaikan oleh Pak Febri. Makanya sampai sekarang meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, ex Jampisus ini juga belum ditetapkan, belum ditahan. Itu alasannya juga, Pak? Ya soal penahanan beda. Beda. Tapi yang jelas Pak Febri kan mengatakan betul itu rumah saya. Namun itu ada pemiliknya. Meskipun belum tahu ya, harus diteliti ini pemiliknya apa. Harusnya udah ngomong, ini diperjelas ya. Tapi mungkin di berkas sudah ada, kita belum tahu. Kalau ada pemiliknya itu. Kalau gitu Bang Jasman, kalau melihat dari penggeledahan yang berlangsung ini di beberapa tempat dramatis sekali kan gambar-gambarnya, terus kemudian barang-barang bukti yang dibawa bahkan sampai di Brimob sekalipun juga membawakan barang-barang bukti sampai ke Polda begitu. Apakah ini jangan-jangan terlalu mengglorifikasi sehingga tadi belum pernah diperiksa sehingga langsung ditetapkan tersangkanya berdasarkan barang bukti dari penggeledahan? Jadi begini, penggeledahan dan penyitaan itu harus ada sprindik, surat perintah penyidikan. Sprindik itu muncul dari penyelidikan. Nah, jadi waktu mereka melakukan penggeledahan dan penyitaan, sprindiknya udah ada. Jadi sudah ada surat perintah penyidikan. Lah, setelah mereka melakukan sprindik itu, maka disitalah barangnya. Ini kan sebagai alat bukti. Nah, alat bukti bagaimana mengaitkan antara objeknya tadi, barang bukti dengan pelaku. Lalu barang bukti ini harus diuji sesuai dengan pasal yang akan disangkakan. Contohnya tadi konferensi menyatakan pasal 12D, tapi sebenarnya itu pasal 12E menurut saya. Dan pasal 12B besar dan juga pasal 5 mungkin atau pasal 605 di KUHP yang baru. Nah, ini ada kaitan nggak dengan Pak Febri, begitu kan? Ada kaitan nggak? Maka harus diperiksa dulu sebagai saksi. Jangan buru-buru ditetapkan. Tersangka, nggak boleh. Makanya kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah karena belum ditetapkan, karena belum diperiksa sebagai saksi, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka, makanya ex Jampisus belum ditahan sampai dengan sekarang. Usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi itu kenapa sampai dengan sekarang Febri Ardiansyah belum ditahan
ditangkap begitu atau ditahan karena tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi belum pernah diperiksa. Ya, jadi di pasal 1 angka 31 penetapan tersangka didasarkan kepada telah terbukti alat bukti yang diambil sudah jelas, lalu digelar perkara dengan alat bukti itu ditentukanlah tersangkanya. Jadi dengan dua alat bukti tadi yang sudah didapatkan itu, maka dia itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Setelah itu jelaslah dia pelakunya, ditetapkan tersangkanya. Nah, kenapa tidak ditahan? Itu berbeda lagi. Kalau tidak ditahan karena ada dulu namanya khawatir melarikan, tapi sekarang bukan khawatir, tapi diduga kuat. Diduga kuat berdasarkan alat bukti, ya, melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Jadi itu mungkin tidak ada bukti untuk hal yang melakukan berbeda. itu, hal berbeda. Nah, jadi menurut saya sekarang ini adalah apakah waktu dia ditetapkan tersangka Pak Febri ini sudah sesuai dengan aturan KUHP atau tidak. Nah, kalau tidak, berarti penetapan tersangka tidak sah. Bagaimana memperjuangkan penetapannya tidak sah? Harus mengajukan pra-peradilan. Kalau gitu dengan mengajukan pra-peradilan bisa aja dong Pak Febri ini akan lolos. Ya bisa, karena iya, nanti hakim akan menilai apakah waktu melakukan penggeledahan, penyitaan sudah sesuai dengan aturan hukum yang benar. Setelah itu, apakah alat bukti cukup nggak? Minimum 2 alat bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Dan sudah pernah diperiksa sebagai saksi dan calon tersangka. Itu syaratnya. Oke, Pak Jasman, kalau gitu, kalau Anda melihat, Anda juga adalah Jaksa Agung Muda pengawasan kan dulu. Nah, pertanyaannya adalah kalau di sini, ini kira-kira yang cacatnya mana? Yang miss-nya di mana nih? Di polisi kah? Ya, saya kira kurang etis saya menjawab itu. Kurang etis saya menjawab. Tapi kalau yang Anda lihat misalnya secara general saja Pak. Tadi kan saya sudah katakan, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti yang dikatakan oleh Pak Ginting. Dia ditetapkan sebagai tersangka, belum diperiksa sebagai tersangka. Atau bahkan belum diperiksa sebagai calon tersangka yang disebutkan oleh Pak Ginting dari saksi gitu kan. Jadi kalau menurut saya calon tersangka bisa diperiksa. Ini belum. Saya nggak etis. Kalau gitu, kalau pertanyaannya saya ubah, kalau tadi misalnya tidak usah capek-capek mengajukan pra-peradilan, kalau misalnya tadi ada penyerahan berkas, kemudian kan pasti diteliti oleh pihak kejaksaan. Nah kalau misalnya dalam fungsi pra penuntutan ya, tadi yang belum saya sampaikan itu. Artinya di situ kalau misalnya memang tidak layak untuk dimajukan, artinya bisa gugur ini. Sekarang kita lihat dulu, kan ini kan dalam waktu dekat. Tadi dikatakan oleh Pak Ginting, ini kan 7 hari harus sudah bisa, 14 hari harus sudah ditetapkan oleh dalam pra penuntutan, ya atau tidak, lengkap atau tidak. Yang menentukan adalah jaksa, jaksa peneliti tadi. Itu. Berdasarkan barang bukti dan juga. Ya, berdasarkan barang bukti yang ada dalam berkas. Itu. Kalau gitu pertanyaan yang publik nantikan, Bang Jamin, ini perkara masih bisa maju atau mandek, stagnan, atau jangan-jangan berhenti? Ada 2 hal. Pertama, kalau kita cermati, kelihatannya tadi kalimat yang diutarakan adalah joint investigation. Kalau joint investigation, berarti itu ada 2 penyidik kejaksaan dan penyidik kepolisian. Ya, nanti dilimpahkan ke penyidik penuntut umum kejaksaan. Dan ini yang saya katakan tadi nggak lazim. Kalau beda pandangan nih? Nggak lazim. Kalau joint investigation sama-sama penyidik antara penyidik kejaksaan dan penyidik kepolisian, ini nggak lazim. Yang ibarat yang benar sebenarnya adalah penyidik Polri menyerahkan kepada KPK. Nah, KPK sekarang malah diam-diam aja. Saya juga nggak tahu kenapa KPK diam-diam aja. Padahal dia di pasal 6 junto pasal 11 Undang-Undang KPK, dia punya kewenangan supervisi dan take over terhadap kasus-kasus yang menurutnya lambat atau ada indikasi pertama ya di atas 1 miliar public interest dan penyelenggara negara atau pertugas. Dia punya hak. Cuma kelihatannya haknya itu nggak digunakan sekarang. Menurut Pak Jasman harusnya hal ini harus di take over sama KPK kah? Nggak juga. Nggak juga? Harus dibuktikan bahwa memang ada kemandekan yang dilakukan oleh penyidik. Itu boleh. Boleh saja, memang dalam undang-undang itu, undang-undang KPK, boleh men-take over itu. Boleh mensupervisi. Setelah mensupervisi, ternyata tidak juga, baru take over. Gitu, boleh. Tapi kan ini kan belum.
Kapan dilakukan? Belum ada supervisi. Oke, bahkan hari ini juga tadi kan Kapolri sendiri yang datang ke Kejagung menemui Pak Jaksa Agung. Itu sesuatu hal yang lazim nggak sih sebenarnya? Dalam rangka koordinasi ya. Lazim. Lazim aja. Benjamin, lazim. Sebenarnya saya kembali lagi tadi, take over itu tidak harus ada kemandekan. Itu kan cuma kesepakatan bersama ya. Tapi yang paling penting adalah ini adalah public interest. Kalau sudah public interest, ini KPK harus bertindak. Nah, itu yang menjadi kunci sebenarnya KPK. Tetapi kelihatannya belum. Dan masalah tadi terkait silaturahmi saya kira wajar ya, supaya saling mendamaikan, saling, tapi itu tidak mengenyampingkan perkara itu gimana? yang sedang berjalan. Gimana cara meyakinkan itu? Karena Jadi, publik menantikan itu. Perdamaian atau komunikasi antara Kapolri dan juga Panglima dan juga Jaksa Agung itu harus dilakukan supaya negara kita aman dan damai, begitu. Tetapi tanpa mengenyampingkan proses hukum yang sedang berjalan. Dan satu-satunya atau hal yang paling dekat yang bisa dilakukan adalah memanggil dulu Pak Febrinya. Ya kita nggak tahu Pak Febri di mana sekarang gitu. Tadi dibilang katanya di Indonesia. Kita tidak tahu. Tadi dibilang Pak Busman di Indonesia. Apakah harus memang memanggil dulu dari pihak Polri, Pak Jasman? Kalau tadi kan kita katakan harusnya dipanggil sebagai tersangka atau bahkan seperti istilah Pak Ginting tadi harus diperiksa sebagai calon tersangka. Kan belum diperiksa sebagai calon tersangka. Hari ini tadi sudah sedang dibuktikan keaslian dari 74 kg emas, kemudian dolar Amerika dan juga Singapura. Nah, nextnya apa untuk kemudian supaya kasus ini berlanjut dan terang begitu, supaya publik juga tidak hanya tadi penggeledahan saja yang terglorifikasi, tapi kemudian dibuktikan bahwa itu milik siapa itu dulu. Nanti kan Pak Febri kan mengatakan ada pemiliknya. Itu dulu ditunjukkan itu. Berarti harus diperiksa juga Pak Febrinya? Iya, diperiksa dan Pak Febri diperiksa untuk menjawab itu. Itu barang kenapa berada di rumahmu? Dan seharusnya tidak sulit juga memeriksa karena kan sudah mengundurkan diri juga ya Pak? Ya, artinya sekarang beginilah, kepolisian harus melakukan tugasnya di bidang penyidikan. Semua harus diselesaikan. Setelah diselesaikan, lalu mereka gelar perkara. Setelah gelar perkara, baru ada pelimpahan. Nah, nanti setelah gelar perkara, silakan conference bahwa sudah kami lakukan A, B, C, D, F, G, dan sekarang berkasnya kami limpahkan ke penuntut umum ya, penuntut umum ya, bukan penyidik ya, ke penuntut umum kejaksaan. Itu clear kita, oh itulah hukum acara yang benar, seperti itu begitu. Nanti tinggal jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Bikin lagi expose, kalau di kejaksaan namanya expose. Buatlah expose, kami akan limpahkan ke pengadilan. Nah itulah cara yang baik dan benar, dan rakyat bisa melihat secara terbuka, oh kasus ini memang jalan sesuai dengan aturan. Oke, kalau berarti dari Benjamin maupun Pak Jasman, apakah optimis kasus ini memang akan terus kemudian digali untuk diusut tuntas atau malah mandek atau berhenti? Saya kira sih tergantung alat bukti yang ada. Kalau alat bukti itu menunjuk kepada suatu perbuatan Pak Febri, ya harus dihukum. Tetapi kalau bukan dan tidak terbukti harus dilepaskan dan dibebaskan. Itu kan, itu sudah dasar kita berhukum seperti itu. Pak Jasman? Ya. Gimana? Ya, kalau memang tidak terbukti, ya dianulir. Nah, statusnya sebagai tersangka tadi. Tapi diperiksa dulu ya? Ya mau tidak mau diperiksa harus dulu. Diperiksa dulu ya? Ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Jasman untuk pandangannya, Bang Jamin. Terima kasih. Semoga kasus ini memang tidak hanya tadi di penggeledahan saja yang kemudian publik menantikan, tapi juga bagaimana kasus nextnya seperti apa. Terima kasih Pak Jasman, Bang Jamin. Terima kasih, selamat malam. Bersama kami, saudara, polisi masih memburu 14 orang dari total 27 pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Sampang, Jawa Timur. Saat lagi kami kembali dengan informasinya. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, polisi menangkap satu lagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Sampang, Jawa Timur. Polres Sampang masih memburu 14 pelaku lainnya. Satreskrim Polres Sampang menangkap pelaku saat berada di alun-alun kota Sampang pada Minggu malam.
Pelaku berusia 17 tahun dan langsung dibawa polisi ke Mapores Sampang untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi kini telah menetapkan 27 tersangka dalam kasus ini. 13 di antaranya sudah ditahan. Polres Sampang telah membentuk tim khusus dan menerbitkan daftar pencarian orang untuk menangkap seluruh tersangka. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sampang memberikan pendampingan untuk korban. Pendampingan meliputi layanan psikologis oleh tim khusus untuk membantu mengatasi trauma korban. Segera tuntas. Amin. Kita datangkan psikologi, tim psikologi khusus melakukan pendampingan kepada korban agar supaya segera traumanya bisa normal kembali. Dari sisi psikis dia bisa tidak ketakutan lagi dan lain sebagainya. Sebelumnya polisi menangkap 13 tersangka secara bertahap di sejumlah lokasi berbeda. Polisi bilang sudah mengantongi identitas pelaku yang masih diburu. Polisi mengungkap 27 pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak berusia 15 tahun asal Sampang sejak Februari lalu. Peristiwa bermula saat para pelaku menghampiri korban di sebuah taman, Kelurahan Dalpenang, Sampang, dan memaksa korban meminum minuman keras. Kita sudah dapatkan 7 pelaku yang bisa. Lalu bagaimana perkembangan polisi dalam pengejaran para pelaku yang masih saat ini belum ditangkap dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Sampang? Kita akan berbincang dengan Kapolres Sampang, Ajun Komisaris Besar Polisi Hartono. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Pak Mas Radi. Ya, baik. Pak Kapolres, perkembangan terkini terbaru, berapa pelaku yang masih dikejar? Apakah masih ada 14 lagi, betul? Terima kasih, Mas Radi. Jadi jumlahnya awalnya DPO 15, tadi malam pukul 21.00 sudah kita tangkap 1 pelaku, jadi masih sisa 14 yang masih proses pengejaran. Oke. Nah, ini sebelumnya Polres Sampang kan menyebut sudah mengantongi identitas 27 pelaku ya Pak Kapolres ya. Ini apakah mereka ini memang komplotan dalam satu grup atau bagaimana sehingga pelakunya sebanyak ini Pak? Jadi awal mula kejadian tersebut pada bulan Februari itu hanya 1 orang pelaku yang namanya AP, inisial AP, mereka ini melakukan sendirian. Selanjutnya berselang beberapa waktu berjalan, mereka mengajak temannya ini ngajak temannya lagi, temannya ngajak temannya lagi. Nah, mereka ini selanjutnya sempat dibikinkan grup, informasinya seperti itu. Sempat dibikinkan grup setelah pada bulan Juni 29 dilaporkan, tanggal paginya sudah kita ungkap 5 orang. Ini awalnya 1 orang dulu yang sudah kita tangkap. Selanjutnya grup itu sudah pada keluar grup. Jadi itulah kronologis dia kenapa ini bisa sebanyak pelaku 27. Jadi keterangan dari beberapa pelaku yang sudah kita amankan ini, dia bicara ini dengan temannya, dan temannya akhirnya ketemulah 27 orang. 27 orang. Pak Kapolres, ini kan berlangsung sejak Februari tahun ini ya. Ini rentang waktu yang cukup lama hingga bulan Juli ini. Dan dilakukan oleh banyak orang. Nah, rentang waktu dari Februari hingga bulan ini, bulan Juli ini, bagaimana akhirnya bisa terungkap awal mulanya? Apa perilaku bejat para pelaku ini? Jadi awal mulanya si korban ini memang awalnya tidak berani melapor dan memang mereka ini hidup bersama kakeknya yang mana dia sudah tidak bersama orang tuanya karena orang tuanya pisah berkembang atau pisah berkeluarga. Jadi mereka ikut kakeknya, sedangkan neneknya juga dalam satu rumah juga. Neneknya sakit kondisinya. Terus dia ada salah satu bibinya. Awal mulanya ini tidak pulang beberapa hari. Setelah pulang, ditanyainlah si kakeknya ini. Kakeknya belum begitu tua sekali. Setelah itu baru dia cerita. Setelah cerita dia baru melapor.
Jadi yang melaporkan adalah kakeknya ini. Oke, itulah awal mula bisa akhirnya terungkap begitu. Tapi ini artinya kalau memang tidak berani melapor, apakah ini memang ada ancaman juga dari para pelaku, Pak Kapolres? Dan siapa yang mengancam? Awal mulanya memang ini setiap dia si kelompokan ini, si mereka pelaku-pelaku ini, setelah mereka ketemu, dia selalu diajak dan ada ancaman-ancaman dan dikasih minuman keras. Dia dan si korban ini sifatnya pendiam. Betul-betul dia pendiam sekali. Setelah kami ketemu, kita ajak cerita-cerita, mereka memang betul-betul pendiam. Oke, lalu saat ini bagaimana kondisi korban dan proses pendampingan psikologis terhadap korban yang diberikan sudah apa saja? Dan kabarnya saya dengar mohon dikoreksi kalau ada kesalahan, kabarnya korban ini juga disabilitas, betul Pak Kapolres? Bukan itu. Jadi masih alhamdulillah situasinya kondisinya normal. Namun demikian kita sudah lakukan tes kesehatan psikiater juga di Surabaya dan saat ini korban sudah ada pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Anak di Surabaya dan hari ini tadi juga sudah didampingi Direktur PPO Polda Jatim dan saat ini berada di Surabaya. Oke, dari 27 pelaku ini Pak Kapolres, apakah semuanya orang dewasa atau ada pelaku yang masih di bawah umur? Jadi 12 pelaku yang sudah kita amankan, termasuk yang tadi malam, ini tercatat bahwa usia sekitar 17 di bawah 17, 15, 16. Jadi ada 10 orang, termasuk yang tadi berusia 17 yang ditangkap tadi malam. Berarti yang dewasa cuma 2 dari 13. Dewasa 2 dan dari 13 ya begitu. Lalu ini kan pelakunya banyak Pak Kapolres. Apakah kira-kira proses hukum kasus ini menunggu semua pelaku tertangkap atau ke-15 tersangka yang sudah ditangkap ini bisa langsung diproses di pengadilan atau bagaimana? Jadi sampai saat ini sudah dilaksanakan upaya proses koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Jadi sudah tahap 1. Jadi besok sudah mulai diarahkan ke JPU. Oke, terakhir singkat saja jerat hukum pelaku seperti apa dan dijerat pasal berlapis kabarnya Pak Kapolres, betul? Jadi sesuai dengan pasal 475 KUHP yang baru yaitu pasal ancaman hukuman 12 tahun. Ancaman hukuman 12 tahun. Baik, terima kasih Pak Kapolres Sampang, Ajun Komisaris Besar Polisi Hartono telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi Pak Kapolres. Selamat malam. Saudara, Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru terhadap target-target Iran pada Minggu waktu setempat. Kami punya informasinya dan akan kami bahas juga setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru terhadap target-target Iran pada Minggu waktu setempat. Rekaman ini dirilis oleh CENTCOM, di mana jet tempur lepas landas dari kapal induk Amerika Serikat dan rudal diluncurkan sebelum ledakan menghantam target serta infrastruktur yang diduga milik Iran. CENTCOM klaim telah menyerang puluhan target dan melemahkan kemampuan Iran untuk terus menyerang kapal internasional yang melewati Selat Hormuz. Pasukan Amerika juga telah disiagakan dan disiapkan untuk memastikan kebebasan navigasi tetap tersedia bagi pelayaran komersial. Sementara itu, pertahanan udara Qatar berhasil mencegat rudal Iran di langit Doha pada Minggu waktu setempat. Kementerian Dalam Negeri Qatar mengonfirmasi bahwa 3 orang terluka termasuk anak-anak akibat dari pecahan peluru yang jatuh. Kementerian Dalam Negeri Qatar juga menyatakan otoritas keamanan dan tim pertahanan sipil telah mulai sesuai dengan rencana respons yang telah disetujui mengenai dampak serangan Iran.
Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan ada sebuah kapal terkena tembakan peringatan di Selat Hormuz karena berusaha berlayar melalui jalur yang tidak diizinkan. Salah satu kapal yang diklaim IRGC telah membahayakan keamanan maritim dengan mematikan sistem dalamnya terkena tembakan peringatan dan dihentikan. Amerika Serikat menyerang Iran pada Minggu pagi waktu setempat sebagai tanggapan atas serangan yang menyebabkan kapal kontainer terbakar dan memaksa awaknya untuk meninggalkan kapal itu. سپاه در این بیانیه تاکید داشته مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیر قانونی حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه مواجه می‌شود و روند افزایش ترددها در تنگه را با اخلال مواجه خواهد کرد. اطلاعیه سپاه در پی این حادثه اولا با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت. ثانیاً اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود مسبب آن بوده است خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ایران داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه‌های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. Saudara, lagi dan lagi Selat Hormuz menjadi alat tawar dalam pertaruhan antara Iran dan Amerika Serikat. Lalu bagaimana keberlanjutan negosiasi di tengah perang yang kembali memanas antara keduanya? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan Fauzia Cempaka Timur, analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana melalui sambungan virtual. Selamat malam Mbak Cempaka, Mas Evata. Selamat malam Mas Reddy. Saya ke Mbak Cempaka dulu. Mbak Cempaka, pasca Iran kembali menutup Selat Hormuz dan mengklaim menyerang pangkalan Amerika Serikat di Qatar dan Bahrain, bagaimana Anda menilai efektivitas serangan udara Amerika Serikat dalam melumpuhkan kemampuan aset rudal dan drone IRGC saat ini? Tentu kita lihat bahwa saat ini Amerika Serikat sudah melakukan kembali 3 gelombang serangan ya Mas. Dan kalau kita lihat memang serangan pertama itu dilakukan tanggal 7 Juli lalu dan gelombang ini semakin besar bukan yang semakin mengecil begitu. Meskipun dalam keadaan yang tentu kita tahu sebelumnya masih dalam kondisi gencatan senjata bahkan masih dalam kerangka perdamaian begitu. Dan kita lihat pada serangan yang terbaru yaitu gelombang ketiga pada tanggal 11 hingga 12 Juli lalu ini lebih besar lagi dan bahkan menghantam lebih dari 100 hingga 140 target militer yang ada di Iran begitu yang juga menyerang ke sistem rudal, drone dan bahkan fasilitas amunisi yang lebih parah lagi juga mengenai target pada jaringan komunikasi dan juga radar. Nah, ini sebenarnya saya melihat bagaimana ini adalah serangan gelombang ketiga lalu di tanggal 11 hingga 12 Juli ini adalah gelombang terbesar Mas yang merupakan bentuk eskalasi terlebih statement yang dikeluarkan oleh Trump yaitu terkait dengan sudah selesai begitu ya gencatan senjata dan negosiasi yang padahal harusnya berlangsung selama 60 hari. Dan ini juga akhirnya mengantar kita pada keadaan hari ini yaitu penutupan kembali Selat Hormuz yang memang kalau kita lihat Mas dari bulan Februari lalu hingga tanggal 13 ini itu sudah 5 kali dibuka tutup oleh IRGC. Jadi memang kita lihat memang ini menjadi daya tawar yang sangat tinggi bagi Iran dan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang dimulai dari tanggal 28 Februari Mas Radi. Oke. Mas Evata, mengingat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang sekarang ujung-ujungnya malah jadi Memorandum of Uncertainty katanya. Ini Juni kemarin kan gagal ya, total karena perselisihan protokol di Selat Hormuz. Nah, kira-kira peluang diplomasi antara Washington dan Teheran sekarang ini apakah benar-benar sudah mati atau ini hanya strategi gertakan politik kira-kira? Tentu memang sedari awal kita mencurigai bahwa Amerika Serikat sama sekali memang tidak serius untuk melakukan diplomasi dalam bentuk apapun. Hal ini disebabkan karena hegemoni Amerika akhirnya mengalami ujian yang cukup berat. Kita melihat bahwa ternyata jalur-jalur perdagangan minyak yang selama ini ditahan oleh Amerika Serikat dengan melakukan double blockade, dengan melemahkan perekonomian Iran, ternyata mendapatkan titik terang yang baru begitu. Hal tersebut terlihat dari ketika datangnya beberapa delegasi yang diutus oleh Rusia untuk membangun kembali pangkalan listrik yang berteknologi nuklir dan juga nanti ke depannya ada kerjasama terkait dengan masalah perdagangan mengenai oil dengan Cina itu sendiri. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Iran berupaya semaksimal mungkin untuk menahan agresivitas dari Amerika Serikat terkait dengan masalah perekonomian.
ya ketika ada serangan dan agresi, ini tanda bahwa Amerika tidak mau nanti hegemoni tersebut muncul. Maka sebenarnya dalam beberapa poin-poin yang sudah ditawarkan tidak terkait erat ini mengenai masalah denuklearisasi yang ada di tubuh Iran begitu. Tetapi Amerika melakukan serangan untuk mempersiapkan relaksasi perekonomian akibat minyak yang selama ini diklaim oleh IRGC ditutup dalam beberapa waktu itu. Nah, maka Amerika melakukan serangan sebagai tanda bahwa kalau ingin melakukan diplomasi, lakukan saja diplomasi. Tidak usah menutup Selat Hormuz. Padahal sebenarnya serangan ini dimulai dari Amerika Serikat duluan, ya. Begitu juga dibalas oleh Iran, dan begini terus ceritanya. Maka kita bisa melihat keduanya bersama-sama untuk menyeimbangkan dan mengkalibrasi agar mereka berada pada titik yang cukup pelik, ya. Sehingga Amerika, kita tahu bahwa dalam transaksi dolar, ujung-ujungnya tetap menggunakan dolar Amerika, begitu. Maka penjualan minyak itu tetap menggunakan dolar Amerika. Ini tentu sangat menguntungkan Amerika Serikat. Serangan terakhir itu terbukti memang sudah terprediksi bahwa mereka harus melakukan serangan. Oke, saya kembali ke Mbak Cempaka. Bicara soal peningkatan eskalasi pada minggu ini, kira-kira Mbak Cempaka, apakah ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat di bawah komando Donald Trump sedang bersiap melakukan invasi darat yang lebih masif, atau ini murni strategi containment atau pembatasan militer saja? Kita tahu bahwa saat ini yang belum tercapai dari MOU, Memorandum of Uncertainty tadi kalau kata Mas Radi, adalah bahwa poin terkait Selat Hormuz kembali ke kondisi sebelum perang. Nah, ini yang belum tercapai karena kita juga tahu bagaimana Oman ini punya bahkan juga menawarkan 2 jalur pelayaran yang terpisah di Hormuz sebagai solusi teknis. Jadi ada yang lewat Oman dan ada yang bisa lewat Iran begitu. Namun Iran tentu masih menolaknya begitu. Dan kondisi yang ditawarkan Oman, yakni lewat Oman dan lewat Hormuz ini sebenarnya lewat Iran maksud saya, ini sebenarnya adalah kondisi awal sebelum terjadinya eskalasi perang di Februari lalu. Namun, dan ini tentu yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Namun kondisi saat ini kalau kita lihat bahkan salah satu statement yang dikeluarkan oleh Galibaf adalah bahwa konteks terkait Hormuz ini lebih penting daripada nuklir. Bahkan statement ini sudah keluar yang artinya tidak ada negosiasi yang saat ini bisa dilakukan terkait kapal yang lewat. Jika memang Hormuz mau dibuka, maka harus lewat jalurnya Iran, jalur selatan begitu. Jadi dalam konteks ini tidak bisa lewat jalurnya Oman begitu. Nah, ini yang sebenarnya masih berbeda pendapat, sehingga kapal-kapal, kita tahu ada 3 kapal setidaknya sebelum eskalasi gelombang pertama hingga ketiga yang diserang, yaitu kapalnya dari Saudi dan juga Qatar dan dari Cyprus. Nah, ini 3 kapal ini Mas yang awalnya diserang lalu dieskalasi oleh Amerika Serikat. Jadi saya lihat bahwa poin Hormuz ini yang memang masih menjadi titik buntu dari mengapa eskalasi ini terjadi juga, Mas. Oke, Mas Evata, tadi kan juga disinggung oleh Mbak Cempaka ya. Galibaf kan mengatakan bahwa Selat Hormuz ini lebih penting sebenarnya daripada nuklir. Nah, kalau bicara hal itu, Selat Hormuz menyalurkan 1/5 pasokan energi dunia. Jika penutupan total ini berlangsung hingga berbulan-bulan ke depan, seberapa siap kira-kira arsitektur ekonomi global menahan guncangan harga minyak yang bisa memicu inflasi ekstrim kira-kira? Ya, tadi sempat saya sampaikan bahwa kesepakatan yang dibangun ini akhirnya mengganggu stabilitas hegemoni dari Amerika Serikat. Kita tahu bahwa mereka sudah sepakat untuk melakukan pembayaran melalui yuan, ya, dan mungkin melakukan pembayaran mengenai mekanisme lain selain dolar itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat bahwa di tengah kekacauan seperti ini, Amerika Serikat cukup memanfaatkan harmoni tersebut, ya, bahwa kita tidak boleh melupakan mereka berharap untuk menjaga energi dan juga security, ya. Tetapi maksudnya adalah mereka berharap agar ada kekacauan energi yang nanti akan berimbas pada keinginan untuk kedepannya bekerja sama dengan Amerika untuk menjaga sekuritas tadi. Nah, ini merupakan strategi yang dibangun oleh Amerika, meskipun mereka menyampaikan mereka tidak ingin melakukan perang dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tanya dari sisi aspek perekonomian global, ya, bagaimana hari ini, apakah mampu bertahan dan kedepannya seperti apa? Tentu akan ada masa-masa yang cukup sulit begitu. Dan ini tidak lepas bahwa Amerika Serikat sudah menyampaikan kepada banyak pihak bahwa kalau misalkan dunia, terutama NATO, tidak membantu mereka untuk merelaksasikan, ya, terkait dengan penutupan yang dilakukan oleh IRGC, Amerika tinggal menyalahkan dunia saja begitu. Ini kan satu skenario yang sudah disusun dengan sangat baik oleh mereka, bahwa kami datang sebagai pahlawan untuk membuka Selat Hormuz. Tetapi di Selat Hormuz ini tidak ada satupun yang mau membantu. Maka mereka tinggal menyampaikan kepada dunia bahwa saya sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi tidak banyak jalan keluar yang dibantu oleh dunia begitu. Maka ini adalah salah satu strategi dan cara
yang sudah disusun oleh mereka. Begitu juga dengan keinginan dari Israel. Israel juga berharap agar agresivitas Amerika Serikat tidak boleh menurun sedikit pun, dan tekanan-tekanan ini nanti akan membuat Selat Hormuz dikontrol oleh hegemoni dari Amerika atau dominasi dari Amerika itu sendiri. Dan nanti ketika kesepakatan itu tercapai, barulah Amerika sepakat untuk membuat rute-rute yang baru, dan kita tahu sudah ada rute dari Oman, tetapi rute dari Oman ini kan masih dalam tahap perencanaan, masih sangat lama. Tetapi ini menjadi respon bahwa pemerintah Iran cukup lemah hari ini, dan serangan kali ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk melakukan eskalasi ulang lagi. Oke, kalau bicara agresi dan serangan balasan juga dari Iran, ini kan kita bicara logistik perang juga, logistik militer. Setelah kehilangan kepemimpinan tertinggi di awal perang, dari mana kira-kira Iran mendapatkan pasukan logistik militer tingkat tinggi untuk terus melancarkan perang atrisi atau saling menguras yang intensif ini, Mbak Cempaka? Tentu kalau kita lihat, Mas, kita tahu bahwa sejak Amerika Serikat melakukan serangan di tanggal 28 Februari, yang dilakukan oleh Iran ini memang adalah strategi asimetris. Artinya adalah secara konsisten menggunakan strategi asimetris ini, termasuk juga di konteks Hormuz. Ada yang kita tahu tentu namanya adalah sea denial begitu ya. Jadi sea denial di konteks laut, di konteks maritim ini tetap berbasis asimetris, di mana dia menggunakan kapal kecil, drone, rudal, dan anti kapal yang berbiaya rendah. Nah, ini sebenarnya akan terus menjadi strateginya Iran sendiri, Mas, dalam membalas Amerika Serikat dan melakukan retaliasi. Namun tentu kita tahu tujuan Iran ini adalah untuk memaksimalkan dampaknya, yang tentu tidak hanya dibebankan pada Amerika Serikat saja, tapi juga untuk negara-negara Teluk. Dan kita lihat bagaimana memang sejak eskalasi yang lebih tinggi ini, reeskalasi kita menyebutnya, bahwa negara-negara Teluk dan Arab ini sudah mulai memberikan respon begitu, yang artinya memang yang akan dirugikan adalah negara-negara Arab dan Teluk, Mas. Betul. Nah, bicara negara-negara Teluk di Arab ini yang dirugikan tadi, saya ke Mas Evata terakhir. Ini kan negara-negara Arab di Teluk ini kan menjadi sasaran rudal balasan Iran juga karena menampung pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, kira-kira bagaimana dilema politik negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi dalam memposisikan diri ke depan, Mas Evata? Ya, maka dalam kesempatan kali ini, Amerika akhirnya memimpin orkestrasi itu. Karena kalaupun Amerika tidak melakukan orkestrasi itu, Israel akan melakukannya, begitu. Dan mungkin Israel akan melakukannya lebih parah daripada Amerika Serikat. Dan kita sudah tahu bahwa dalam kedukaan kemarin juga ada beberapa sindiran-sindiran yang dilakukan oleh Iran ya, dalam proses-proses tersebut. Dan ini menjadi tanda bahwa hubungan mereka ini masih panas dingin dengan negara-negara Teluk. Dan kita tahu bahwa dalam beberapa operasi-operasi yang sudah terjadi, operasi Desa Stok dan lain sebagainya, selalu ada kubu ya di negara-negara Arab yang mendukung agresivitas dari Amerika Serikat itu. Dan kita tahu bahwa musuh dari Iran ini kan begitu sangat banyak. Maka serangan-serangan yang dilakukan ini merupakan suatu hal yang sudah memang diprediksi, merupakan hal yang memang sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Akan tetapi retaliasi dari Iran juga tentu tidak merupakan isapan jempol biasa gitu. Mereka juga melakukan regenerasi yang cukup masif. Tetapi dalam kondisi kedukaan, dalam kondisi sekitar ekonomi, maka mereka mengalami perlambatan regenerasi. Nah, pelambatan regenerasi ini dibaca oleh intelijen Amerika. Maka sebenarnya jalur intelijen yang disuplai kepada Donald Trump menyampaikan bahwa harus ada serangan, begitu. Kalau tidak ada serangan, nanti kesulitan yang dihadapi ke depannya adalah mengenai masalah minyak yang sudah tidak terkontrol lagi oleh Amerika dan negara-negara Teluk itu sendiri. Saya lihat demikian. Baik. Terima kasih analisisnya, Fauzia Cempaka Timur, analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan juga Mas Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Mas Radhi. Terima kasih. Saudara, pemain timnas Prancis sudah tiba di Dallas untuk bersiap menghadapi Spanyol pada laga semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kami hadirkan informasinya selepas jeda. Saudara, kebakaran melanda klub malam di kawasan Chatuchak, Bangkok. Insiden terjadi sekitar tengah malam dan menewaskan 27 orang. Selain korban tewas, ada puluhan korban lain yang mengalami luka dan kini dalam penanganan medis. Dari kesaksian warga, api melahap bangunan saat klub malam sedang dipadati para pengunjung. Asap pertama kali keluar dari panel listrik, sesaat kemudian terdengar ada ledakan disertai dengan listrik padam. Dan seketika itu juga muncul api yang cepat membesar. Perdana Menteri Thailand yang turun langsung ke lokasi mengungkap banyak korban ditemukan di area kamar mandi
diduga terjebak saat mencari perlindungan. Dan kini penyebab kebakaran masih diselidiki. But I asked one musician that happened to be on the stage when the incident took place. He said that there was a fire at the cutout switch, and after that thing happened very quickly, and there was blasting, and everybody tried to flee themselves from the smokes and the flame. So many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, tried to hide themselves away from the smokes and flames in the toilet, and that's where we found most of the bodies. Saudara, topan Bavi, salah satu badai terbesar musim ini, dilaporkan telah memicu bencana mematikan di Filipina Selatan sebelum akhirnya bergerak dan menghantam wilayah pesisir timur Tiongkok. Jutaan warga dievakuasi, ribuan penerbangan dan layanan transportasi terganggu akibat curah hujan ekstrim yang memicu ancaman banjir serta tanah longsor. Di Filipina, topan Bavi menyebabkan banjir di sejumlah daerah dan merusak rumah warga. Salah satunya di wilayah Barangay Aratuk. Air dari luapan sungai Sitio Amba meluap dan memicu longsor. Ada 17 warga yang dilaporkan tewas, sementara tim SAR masih melakukan pencarian terhadap korban hilang. Aktivitas masyarakat sempat terganggu, termasuk transportasi dan sekolah. Beberapa warga dilaporkan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di Tiongkok, dampak topan Bavi terasa cukup signifikan, terutama di wilayah pesisir. Gelombang tinggi dan angin kencang menyebabkan kerusakan infrastruktur serta mengganggu aktivitas pelabuhan. Kilatan cahaya tampak di langit saat topan Bavi membawa angin kencang dan hujan deras di wilayah pesisir timur Tiongkok. Rekaman warga memperlihatkan kilatan mendadak yang berasal dari jaringan kabel listrik saat badai berlangsung. Meski penyebab pastinya belum dikonfirmasi secara independen. Topan Bavi mencapai daratan di Provinsi Zhejiang pada hari Sabtu, membawa hujan lebat, angin kencang, dan gangguan transportasi setelah lebih dari 1,7 juta orang dievakuasi di wilayah timur Tiongkok. Untuk mengantisipasi dampak topan, pemerintah di masing-masing negara telah mengambil langkah seperti evakuasi warga, penutupan sekolah dan bandara, serta penyebaran informasi peringatan dini. Dan informasi tadi jadi penutup Sapa Indonesia malam hari ini. Saksikan analisis tajam dan rangkuman drama perburuan tahta tertinggi sepak bola dalam Sapa Amerika. Setiap hari mulai 11 Juni hingga 20 Juli 2026 di program-program unggulan Kompas TV. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam dan perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra pamit. Terima kasih, selamat malam. Saat lagi jangan kemana-mana, berita utama akan hadir menemani Anda. Sampai jumpa lagi.